Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski B, NIM 9040118068. Di video kali ini saya akan mengangkat dua materi. Yang pertama, strategi perusahaan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, dan yang kedua, isu sosial dan etika dalam teknologi informasi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selamat menyaksikan. Dalam materi pertama, saya memilih perusahaan Foxconn untuk memaparkan strateginya dalam masa pandemi COVID-19. Foxconn merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dalam teknologi elektronik yang biasanya memproduksi iPhone milik Apple maupun alat-alat lainnya, baik seperti papan sirkuit dan alat-alat elektronik konsumsi lainnya. Apple sendiri itu berlokasi di Taiwan dan berkantor pusat di Tucson. Pada pandemi corona seperti saat ini, dampak yang didapatkan oleh Foxconn yaitu sangat besar, yaitu Foxconn mengalami penurunan laba sebesar 23,7% dalam 3 bulan terakhir akibat dari pandemi COVID-19. Pada bulan Maret lalu, Foxconn juga memperingatkan akan mengalami penurunan pendapatan sebesar 15% dalam bisnis, baik itu elektronik konsumsi dalam kuartal pertama. Langkah-langkah yang dilakukan atau strategi yang dilakukan Foxconn sendiri yaitu sebagai sebuah strategi, Foxconn kini kembali membuka jalur produksi regulernya yang telah ditutup akibat COVID-19. Sebagai perusahaan raksasa yang memproduksi alat-alat elektronik, Foxconn juga kini ikut terlibat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara mengalihkan produksinya menjadi masker bedah. Foxconn kali ini telah membuat masker di salah satu pabriknya yang berada di Cina Selatan, yaitu di Shenzhen. Awalnya masker-masker ini hanya akan digunakan oleh karyawannya sebelum kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat luas. Selain itu, Foxconn juga telah memberikan generasi baru dalam alat pengukur inframerah kepada masker produksinya guna untuk mendeteksi virus COVID-19 di dalam tenaga kerjanya. Foxconn sendiri juga telah menargetkan akan menyelesaikan 2 juta lembar masker dalam bulan Februari karena kelangkaan masker itu sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai materi isu sosial dan etika dalam teknologi informasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu etika. Etika sendiri itu mengacu pada prinsip benar atau salah, baik atau buruk terhadap apa yang dilakukan individu sebagai makhluk yang bermoral. Di era informasi seperti ini ada 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat, kualitas sistem. Dan yang kelima adalah kualitas hidup. Yang pertama, mengenai hak dan kewajiban informasi, yaitu berkaitan dengan informasi-informasi apa saja yang berhak kita dapatkan dan informasi apa saja yang berhak dilindungi. Yang kedua, mengenai hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Misalnya kita mempunyai sebuah produk tersebut kita posting ke sebuah media sosial. Di situ kita harus memiliki sebuah perlindungan hak cipta, jangan sampai suatu saat produk kita itu diakui oleh orang lain. Itulah yang seharusnya kita cegah. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Akuntabilitas dan pengendalian ini berkaitan dengan sistem informasinya akurat atau tidak, dan mengenai informasi tersebut siapa yang bertanggung jawab atas keakuratannya. Yang keempat, kualitas sistem. Kualitas sistem ini berdasarkan dengan kualitas data sistem informasi terkait kualitas informasinya. Yang kelima, kualitas hidup. Kualitas hidup ini berkaitan dengan hal-hal apa saja yang berhak atau harus kita pertahankan dalam penggunaan teknologi informasi. Itu penjelasan mengenai isu informasi di era modern. Selain itu ada juga cara-cara untuk menganalisis etika yang terjadi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menggambarkan fakta secara jelas.
Yang kedua, mengidentifikasi konflik atau dilema yang sedang terjadi. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi alasan kuat mengapa kita mengambil sebuah pilihan. Dan yang kelima yaitu mengidentifikasi konsekuensi-konsekuensi terkait pilihan yang kita ambil. Nah, dalam materi pertemuan kelima, dosen pengampu memberikan sebuah video untuk dianalisa mengenai keterkaitannya terhadap materi yang diberikan, yaitu isu sosial dan dalam teknologi informasi, yaitu seorang YouTuber yang mengiklankan produk-produk baik itu smartphone maupun elektronik lainnya. Altu HP. Di sini kejujuran penting. Walaupun kami dikasih HP gratis, tapi kami tetap harus jujur dong, biar dipercaya dan Anda tetap mau nonton. Mau jelek ya jelek, mau bagus ya bagus ngomongnya. Saya cuma mikir, 14,5 juta, memori internal 128 GB. Itu apaan sih? Lah, nanti kalau Bang David bilang jelek terus brandnya ngambek nggak mau ngasih HP lagi, ya udah, worth it harus bohong demi HP gratis. Nah, dalam video tersebut dia menggambarkan atau memberikan gambaran umum terkait produk yang ia iklankan secara jujur, tegas, dan sesuai dengan fakta yang ada. Nah, apabila ia mendapati suatu produk yang kurang baik, ia katakan tidak baik. Dan apabila mendapatkan produk yang memang betul-betul baik, ia katakan baik. Karena di sini ia memperlakukan etika sosial sesuai dengan porsinya. Nah, dalam video kali itu saya mendapatkan 3 alasan mengapa video tersebut dikaitkan dengan materi. Yang pertama yaitu mengenai etika, yang kedua mengenai informasi, dan yang ketiga mengenai bisnis. Nah, dalam video itu seorang YouTuber tersebut memberikan penjelasannya sesuai dengan etika, yaitu menitikberatkan semuanya pada etika, baik benarnya, buruknya. Dan yang kedua, informasi yang diberikan itu bersumber dengan informasi yang sebetul-betulnya valid dari perusahaan smartphone yang iklankan. Yang ketiga, melalui etika dan informasi yang diberikan yang mampu menciptakan sebuah bisnis, yaitu dengan kemampuannya memberikan sebuah informasi melalui etika yang melalui etikanya, ia mampu menciptakan, ia diberikan sebuah penghargaan dari produk yang ia iklankan, yaitu dengan memberikan produknya tersebut. Nah, dengan seperti itu ia mampu menjual kembali produk yang ia dapatkan, tetapi bukan dengan harga yang murah, karena dengan menjual dengan harga yang murah, ia akan seakan-akan produk tersebut adalah produk yang palsu. Nah, itulah alasan etika sangat diperlukan dalam berbisnis maupun dalam memberikan sebuah informasi. Baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.